Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bang Toha bersama Mbak Feni. Kalau Bang Toha jualannya cuma es teh saja ya Mbak ya. Kalaupun jual makanan biasanya orang titip Mbak ya. Jadi ada orang titip jual makanan seperti ini. Ini ada orang titip jualan camilan Mbak ya. Satu camilan seperti ini 1.000 ya. 1.000 rupiah bukan 1.000 ringgit. Kalau 1.000 ringgit ya cukup lumayan mahal. Bukan kemahalan Mbak, tahu nggak? 1.000 ringgit itu sama dengan 4 juta. 4 juta rupiah. Jadi kemarin banyak sahabat-sahabat yang berkomentar, gajinya Mbak Feni berapa sih? Gajinya Mbak Feni ini 1 juta lebih lah sahabatku semua, 1 juta lebih sekian. Tapi Mbak Feni apa-apa keperluan, kalau misal kata ada keperluan besar, Bang Toha juga bantu. Jadi belum mampu membayar Mbak Feni dengan gaji cukup besar, belum Mbak ya, nggak apa-apa ya. Dan Mbak Feni pun apa-apa saya tanggung Mbak ya. Misal kata Mbak Feni makan, mau jajan, semuanya saya tanggung sahabatku semua. Dan masih 1 bulan dapat 1 juta lebih. Kalau di kampung memang gajinya segitu Mbak ya rata-rata. Kalaupun digaji besar juga tidak cukup sahabatku semua. Apalagi jualannya Bang Toha, untuk air minumnya satu cawan cuma 3.000 rupiah. 3.000 rupiah itu bukan 3.000 ringgit. Kalau 3.000 ringgit Mbak, itu sudah dapat motor baru. Tapi 3.000 rupiah nilainya kecil. Juga yang berkomentar, Bang, gajinya Mbak Feni itu sudah besar daripada gaji guru honorer. Memang kalau gaji guru honorer di Indonesia itu memang sangat kecil sahabatku semua. Kadang-kadang pertama kali saja hanya digaji 500.000 rupiah 1 bulan. Nanti kalau sudah beberapa bulan baru ada kenaikan. Sekejap nanti ceritanya dilanjut. Mbak Feni tengah buatkan pembeli es jeruk atau es limau. Jadi kalau di Indonesia menyebutnya itu es jeruk, bukan es limau. Kalau untuk es limau, Bang Toha jual seharga Rp1 ringgit setengah. Jadi agak mahal sedikit karena harga limaunya pun juga cukup lumayan mahal. Limau di sini beda dengan limau di Malaysia sahabatku semua. Mbak Feni, kalau untuk buah limau di Malaysia itu kecil, tidak sebesar ini. Kalau di pasar tidak ada yang jual. Tahu nggak limau yang buat sambal? Tahu? Nggak tahu? Bukan limau itu loh, bukan limau nipis, lain. Jadi kalau di Malaysia biasanya Mbak, kalau untuk membuat es itu pakai limau. Dan biasanya TOS juga dikasih limau. Mantap Mbak rasanya. Pakai limau kasturi. Tapi kalau di pasar di kampungnya Bang Toha tidak ada limau kasturi sahabatku semua. Jadi di Malaysia Mbak, es teh itu bisa beraneka ragam loh. Ada es teh limau, ada es teh leci. Pernah nggak minum es teh leci? Nggak pernah. Nanti Bang Toha buatkan ya es teh laci. Jadi es teh itu bisa dibuat beraneka ragam. Pakai limau juga bisa. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, limaunya sebesar ini sahabatku semua. Dan 1 kilonya Rp4 ringgit. 1 kilo limau ini harganya Rp4 ringgit. Berapa Mbak 4 ringgit? Tahu nggak? 4 ringgit itu sekitar 15.000 rupiah. Jadi 1 ringgitnya kadang-kadang 3.900, kadang-kadang 4.000, tergantung turun naiknya penukaran. Dulu waktu saya merantau di Malaysia, Rp1 ringgit itu sekitar 3.000, bahkan sampai kadang-kadang 2.900 awal-awal merantau lah. Tapi sekarang ringgit makin naik dari tahun ke tahun. Ada juga yang berkomentar, Bang, kenapa nggak jualan pisang goreng, goreng-gorengan, kemudian kasih teh tarik atau minuman lainnya. Di sini budayanya beda sahabat semua. Kalau di Malaysia mungkin ada budaya minum petang, tapi di sini nggak ada Pak ya. Di sini nggak ada budaya minum petang, jadinya budayanya sudah berbeda. Kalau di Malaysia Mbak, biasanya saat sore atau siang hari seperti ini, yang dimana biasanya kalau di kedai itu ramai makan kerupuk lekor. Tahu kerupuk lekor? Nggak tahu. Nanti kalau ada waktu Bang Toha buatkan ya kerupuk lekor khas Malaysia. Biasanya minumnya dengan teh tarik. Jadi kalau siang hari seperti ini, jualan kerupuk lekor di Malaysia itu laris manis Mbak. Apakah perlu kita coba jual kerupuk lekor di sini? Nggak cocok. Nggak cocok? Nggak. Kan belum dicoba.
Tapi di sini itu orangnya jarang jajan, Mbak ya. Iya. Jadi kalau siang hari orangnya jarang jajan, sahabatku semua. Mungkin kalau kita jual bulan puasa cocok ya. Cocok. Kalau jual bulan puasa mungkin cocok karena banyak orang jajan. Tapi kalau saat tengah hari seperti ini, kebanyakan jarang yang makan kue muih. Kalau minum es iya, Mbak ya. Iya. Kalau minum es iya, tapi kalau makan kue muih itu jarang sekali. Dan rata-rata kalau di sini warganya kan suka masak sendiri ya kan. Iya. Apa-apa suka buat sendiri. Jadi menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kemarin, kenapa nggak jual gorengan, Bang? Ya karena budayanya di Indonesia dengan di Malaysia sudah berbeda. Kalau Mbak Feni bisa masak nggak sebenarnya? Bisa. Bisa. Kalau Mbak Feni sebenarnya bisa masak. Kalau misal kata di sini ada tempat, cuman di sini kalau siang hari kan cuma minum saja, Mbak ya. Yang ramai dibeli. Ini ada orang titip jajan, Mbak ya. Ini pun ada orang titip jajan dari pagi hingga siang. Ini pun masih ada, sahabatku semua. Satu berapa, Mbak ini? 2.000. Satu 2.000. Jadi kalau kuih muih di Indonesia seperti ini, satunya 2.000, sahabatku semua. Jadi satu pack semacam ini 2.000 atau sekitar 40 sen. Jadi masih murah lah untuk jajanan di kampung, sahabatku semua. Mbak Feni, hari ini makan apa? Nggak tahu. Bingung. Mbak Feni saja sampai bingung, sahabatku semua, kalau diminta hari ini makan apa. Sebab itu saja, Mbak ya. Bakso, mie ayam, kemudian apa lagi, Mbak? Nasi goreng. Makanya kemarin ramai sahabat yang berkomentar, Mbak, kenapa Mbak Feni nggak diajak dimakan-makan yang sedap gitu. Di sini nggak ada makan sedap, Mbak ya. Makanya cuman sederhana saja, sahabatku semua. Dan ini semua orang juga titip ya, sahabatku semua, titip untuk dijual di tempat jualannya es tehnya Bang Toha. Jadi Bang Toha memang tidak jual jajan-jajan, melainkan hanya jual es teh saja, Mbak ya. Iya. Dan biasanya kalau Bang Toha tolong-tolong saja. Jadi kalau habis seperti ini, Bang Toha yang merebuskan lagi di rumah. Banyak sahabat-sahabat yang bertanya lagi, Bang, apakah Bang Toha tidak balik ke Malaysia lagi? Untuk saat ini baru berapa, Mbak, saya di rumah? Mau 2 bulan. Mau 2 bulan ya? Baru mau 2 bulan, sahabatku semua. Jadi insya Allah nanti balik merantau ke Malaysia lagi. Kalau sudah waktunya untuk balik. Namun saat ini di kampung cuma tolong-tolong Mbak Feni ya, Mbak ya. Tolong-tolong Mbak Feni jualan es teh. Alhamdulillah, Mbak, bersyukur ya. Jadi memang kalau untuk masalah gajinya Mbak Feni ini memang tidak terlalu tinggi, sahabatku semua. Sebab kita untung pun juga tidak begitu banyak ya, Mbak ya. Belum bayar sewa, bayar beli cawan, kemudian kesana kesininya, ya kan? Itu juga butuh minyak semuanya. Sedangkan kalau Bang Toha berbelanja itu harus ke Pekan yang cukup sangat lumayan jauh. Sebenarnya dekat jualannya Bang Toha juga ada pasar, sahabatku semua. Cuma pasar tradisional di sini barang-barangnya itu tidak lengkap. Jadi kalau misal kata kita mau berbelanja yang barang lengkap harus ke Pekan yang ada di ujung jauh sana, sahabatku. Mbak Feni, tengah buat apa? Mbak Feni, buat es jeruk. Mungkin kalau di Malaysia ada es limau seperti ini, nampaknya juga laris manis, sahabatku semua. Cuma selama Bang Toha merantau di Malaysia, belum pernah menjumpai limau yang seperti ini. Jadi kebanyakan limaunya itu kecil-kecil. Mungkin kalau di daerah perkampungan yang lain tak tahu, sahabatku semua. Cuma kalau di daerahnya Bang Toha yang berada di Johor, tak pernah menjumpai limau seperti ini. Dan nanti kalau sudah diperas akan menjadi seperti ini, Mbak. Tunjukkan, Mbak, es limonya. Jadi warnanya kuning. Satu cawan harganya Rp7.000 atau sekitar Rp1,5. Alhamdulillah akhirnya di rumah saya ada mobil lagi, sahabat-sahabatku semua. Buat kemarin sahabat-sahabat yang mendoakan Bang Toha beli mobil, Bang Toha beli mobil bekas tak apa, asalkan janji anak istri bisa diajak jalan-jalan nyaman sambil Bang Toha buat berbelanja. Karena Bang Toha belanja itu juga cukup lumayan jauh, tak perlu pakai motor, beli mobil yang second-second. Dan sekarang alhamdulillah, sahabatku semua, di rumahnya Bang Toha sudah ada mobil lagi. Lagi-lagi mobil ini bukan kepunyaannya Bang Toha, melainkan keponakannya Bang Toha yang baru saja menikah,
membawa gula dan beras, yang dimana kalau di sini orang kampung misal kata selepas menikah akan dapat beras gula yang cukup lumayan sangat banyak. Jadi kebetulan hari ini dia datang. Kalau untuk membeli mobil ya belum bisa, belum mampu sahabatku semua. Doakan mudah-mudahan ada rezeki suatu saat nanti bisa membeli mobil apa yang teman-teman inginkan ya. Karena kemarin ramai yang berkomentar, beli mobil di sana harganya berapa bang? Kalau misal kata kita mau beli mobil di sini harganya itu mencapai 70 juta, itu pun dapatnya tidak sebagus ini ya. Misal kata punya uang 100 juta juga dapat lebih bagus, dan uang 70 juta 100 juta itu harus mengumpulkan dalam masa yang cukup lumayan lama, bukan 1 bulan 2 bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Apalagi kalau hanya kerja di kampung itu agak sulit. Misal kata Bang Toha teringin nak beli mobil, Bang Toha harus pergi merantau ke Malaysia lagi supaya ada tabungan, nanti bisa beli mobil tidak baru, second pun tak apa. Ya sebenarnya kalau untuk kendaraan mobil ini juga dibilang penting, juga penting sahabatku semua. Karena apa? Kalau misal kata kita ada acara keluarga itu senang, tinggal pakai mobil. Misal kata ada anak sakit, tinggal pakai mobil hantar ke rumah sakit. Sebab saya juga pernah mengalami yang dimana saat itu juga tengah anak saya sakit, yang dimana nggak punya mobil, kemudian anak kejang-kejang itu harus naik motor ke rumah sakit. Itu rasanya dalam hati saya, ya Allah, suatu saat nanti saya bisa membeli mobil, misal kata ada keluarga sakit, itu enak dibawa naik mobil, langsung pergi ke rumah sakit, tidak panas-panasan seperti ini di jalan. Pada waktu itu cuacanya itu panas seperti ini sahabatku semua. Jadi saya bawa anak sakit naik motor. Makanya doakan mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa membeli mobil. Tapi ini mobil bukan kepunyaan saya, melainkan keponakannya Bang Toha, Hantar Gula. Jadi bukan mobilnya Bang Toha, melainkan keponakan Hantar Barang. Mas Rudi, oh, gimana? akhirnya kita kembali berjumpa lagi. Akhirnya kembali berjumpa lagi. Ya, Setelah sekian lama jadi pengantin baru. ya. Kita pindah ke Pati dulu. Pindah ke Pati. Nanti kita next time buat video lagi. Di Pati ya. Ya. Jadi insya Allah nanti saya pun juga mau pergi ke rumahnya keponakan saya, yang dimana rumahnya ini ada di pegunungan di daerah Pati. Jadi kalau di Indonesia misal kata selepas acara majelis pernikahan pasti akan mendapat gula yang cukup lumayan banyak. Kebetulan istrinya Bang Toha membeli gula dari sang keponakan ya, yang dimana kalau gula di Indonesia untuk 1 kilonya seperti ini, kalau kita beli selepas orang ada majelis itu harganya murah, sekitar Rp14.000, tapi masih murah di Malaysia. Kalau untuk barang-barang gula, minyak di Indonesia itu tidak ada subsidi ya, beda dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia kan seperti gula, minyak itu kan ada subsidi, jadi harganya murah. Tapi kalau di Indonesia tidak ada subsidi sahabatku semua. Makanya harga gula cukup lumayan mahal. Dan biasanya kalau selepas kenduri itu memang akan mendapat gula yang cukup sangat lumayan banyak. Sebab orang kampung selalu bawa 2 kilo, 3 kilo. Bahkan kalau sanak famili atau saudara itu bawanya bisa 15 kilo, 20 kilo. Itu memang sudah menjadi adat orang kampung di sini. Saat majelis pernikahan akan bawa barang-barang makanan seperti gula dan juga beras. Berasnya kalau di Indonesia kemasannya seperti ini. Ini untuk harganya kurang lebih 1 kilonya hampir seperti di Malaysia. Kalau untuk harga beras di Indonesia 1 kilonya Rp14.000. Rp14.000 itu sama dengan hampir Rp4 ya. Seperti ini berasnya. Jadi beras yang seperti ini harganya Rp14.000. Kalau di Malaysia biasanya Bang Toha sering beli beras apple, yang dimana harganya itu untuk 1 kilonya kalau tak silap Rp3 lebih ya. Itu pun berasnya juga bagus. Kurang lebih kalau beras seperti ini sama dengan beras apple yang ada di Malaysia sahabatku semua. Nah, cuma kemasannya kalau di Malaysia kan 10 kilo
Kalau di sini pun juga sama, kemasannya 10 kilo, cuma ini pakai goni. Kalau di Malaysia 10 kilo pakai plastik. Itu saja perbedaannya. Jadi kalau untuk beras masih murah di Malaysia. Yang jenis kualitas beras biasa ya, lain. Kalau beras wangi, beras mati. Kalau di Malaysia kan berasnya beraneka ragam. Ada yang beras wangi daripada Thailand, itu harganya juga lain. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, misal kata cari beras wangi, itu juga agak sulit. Karena di sini di perkampungan. Makanya kalau untuk apa-apa cari yang misal kata teringin nak makan yang enak-enak, itu harus pergi ke kotanya. Oke, untuk infonya cukup sampai di sini saja sahabatku semua. Kalau untuk harga beras, gula, minyak itu hampir sama saja lah antara Indonesia dan Malaysia. Kesimpulannya, kehidupan di kampung mahal atau murah Bang? Ya kalau kehidupan di kampung untuk biaya hidupnya, kalau dipikir-pikir kurang lebih sama seperti Bang Toha merantau di Malaysia. Cuma di sini bedanya harga sayur itu murah. Dan juga untuk harga daging, harga ayam lebih murah di Malaysia. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.